Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Rangga Padeho Harahap. Saya kuliah di Universitas Malikul Saleh. Jurusan saya Ilmu Komunikasi dengan NIM 2002-421. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari manajemen krisis menurut pakar. Oke, simak video ini, mari kita bahas. Sebelum kita ketahui pengertian manajemen krisis menurut pakar ahli, kita perlu tahu bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian, pengatur, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Sedangkan krisis adalah suatu keadaan, kejadian atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan, berdampak dramatis, merusak reputasi serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi yang mendorong organisasi pada suatu kekacauan, yang berdampak pada karyawan, produk, jasa, dan kondisi keuangan. Krisis merupakan suatu masa kritis yang berkaitan dengan suatu peristiwa kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Menurut Ilintara 2004, manajemen krisis adalah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Manajemen krisis didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan di saat krisis, dan memantau perkembangan krisis. Manajemen bertanggung jawab untuk mencari pemecah masalah dari krisis yang muncul dengan menggunakan strategi manajemen krisis yang mungkin dilakukan. Adapun pengertian krisis menurut pakar ahli, yaitu menurut Mahfud pada 1998. Krisis adalah suatu kejadian, dugaan atau keadaan yang mengancam keutuhan, reputasi, atau keberlangsungan individu atau organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman, kelayakan, dan nilai-nilai sosial publik. Bersifat merusak baik secara aktual maupun potensial pada organisasi, di mana organisasi itu sendiri tidak dapat segera menyelesaikannya. Sedangkan menurut Putra pada 1999, krisis adalah peristiwa besar yang tak terduga yang secara potensial berdampak negatif terhadap perusahaan maupun publik. Peristiwa ini mungkin secara cukup berarti merusak organisasi, karyawan, produk, jasa yang dihasilkan organisasi, kondisi keuangan, dan reputasi perusahaan. Manajemen krisis dapat juga diartikan sebagai manajemen pengelolaan, penanggulangan atau pengendalian krisis hingga pemulihan citra perusahaan. Friedbanks 21 mendefinisikan krisis sebagai suatu kejadian penting dengan hasil akhir cenderung negatif yang berdampak baik terhadap sebuah organisasi, perusahaan atau industri, maupun terhadap publik, produk, servis, atau reputasinya. Biasanya sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Apabila seluruh manajemen sudah terlibat dalam penanganan krisis, maka krisis akan lebih mudah dicegah, dikendalikan, dan dikelola. Adapun jenis-jenis krisis menurut Morrison pada 2008, berdasarkan waktunya, krisis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, krisis yang bersifat segera. Tipe krisis yang paling ditakuti karena terjadi tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Krisis jenis ini membutuhkan konsensus terlebih dahulu pada level manajemen puncak untuk mempersiapkan rencana umum mengenai bagaimana bereaksi jika terjadi krisis yang bersifat segera, agar tidak menimbulkan kebingungan, konflik, dan penundaan dalam menangani krisis yang muncul. Yang kedua, krisis baru muncul. Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi public relation untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu.
Namun krisis ini dapat meledak jika terlalu lama tidak ditangani. Tantangan bagi public relation jika terjadi krisis ini adalah meyakinkan manajemen puncak untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis mencapai tahapan krisis. Yang ketiga, ada krisis bertahan. Tipe krisis ini adalah krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Itulah tadi beberapa pengertian manajemen krisis menurut pakar ahli. Ada pula penanganan manajemen krisis. Penanganan krisis perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar proses penanganan dapat berjalan secara baik dan kondisi perusahaan atau organisasi dapat berjalan kondusif kembali. Menurut Irintara 2004, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola krisis, yaitu yang pertama, identifikasi krisis. Dalam mengidentifikasi krisis, praktisi public relation melakukan penelitian yang penelitiannya bisa saja bersifat informal dan kilat. Di sini praktisi public relation mendiagnosis krisis tersebut. Diagnosis itu merupakan langkah awal yang penting untuk mendapatkan data informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan. Yang kedua, analisis krisis. Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut untuk selanjutnya diuraikan, baik bagian per bagian, artinya melakukan analisis parsial atau analisis menyeluruh. Analisis ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan pengambilan tindakan yang tepat. Yang ketiga, isolasi krisis. Krisis adalah penyakit. Kadang bisa juga berarti lebih dari sekedar penyakit biasa. Ia merupakan penyakit menular. Untuk mencegah krisis menyebar luas, ia harus diisolasi, dikarantinakan sebelum tindakan serius dilakukan. Yang terakhir, pilihan strategi. Sebelum langkah berkomunikasi dilakukan, melakukan analisis dan menganalisasi krisis penting untuk menentukan strategi mana yang akan dipergunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Bila ada saran dari kawan-kawan, komen di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum